Coca-Cola telah menjadi minuman ringan terlaris di dunia. Minuman berkarbonasi ini berhasil mempertahankan popularitasnya selama lebih dari 1 abad. Namun baru-baru ini dikabarkan kalau saham perusahaan besar ini anjlok hingga puluhan triliun rupiah. Hal ini disebabkan hanya karena produk tersebut digeser oleh mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo pada saat konferensi pers setelah pertandingan sepak bola Euro 2021. Lalu, bagaimanakah kisah pembuatan minuman Coca-Cola itu sendiri? Ternyata, orang pertama yang menemukan minuman Coca-Cola tersebut adalah seorang apoteker. Ia adalah Dr. John S. Pemberton, seorang ahli farmasi lokal dari Atlanta, Amerika Serikat. Ia membuat resep pertamanya dalam 3 ketel kuningan di halaman belakang rumahnya. Pemberton kemudian membawa minuman racikannya ke sebuah apotik yang bernama Jacobs Pharmacy. Minuman ini pertama kali dijual di apotik itu pada sekitar bulan Mei 1886. Saat itu, ia hanya berhasil menjual minuman itu sekitar 9 porsi per harinya, dengan harga 5 sen untuk setiap porsi. Awalnya, Pemberton sebenarnya terobsesi ingin menemukan obat sekaligus minuman yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian, beredar informasi tentang manfaat kesehatan tanaman coca, yang dikenal sebagai stimulan dan juga memiliki sifat melancarkan pencernaan. Karena sebab itulah, muncul ide Pemberton untuk membuat minuman dari bahan coca itu. Angelo Mariani, seorang Korsika, telah lebih dulu membuat anggur coca yang disebut Vin Mariani dan mendapat sukses besar di Eropa. Didorong oleh keberhasilan Vin Mariani, Pemberton akhirnya meluncurkan merek sendiri, yaitu Pemberton's French Wine Coca yang dia iklankan sebagai minuman intelektual. Selain ekstrak daun coca, Dr. Pemberton juga menggunakan kacang kola dalam minuman ini. Namun suatu ketika, muncul pelarangan alkohol saat itu. Pemberton tidak bisa lagi menjual minumannya. Kemudian, ia mulai bekerja untuk menemukan formula minuman yang memiliki ekstrak daun coca dan kacang kola tetapi tidak memiliki kandungan alkohol. Akhirnya, pada tahun 1886, ia berhasil menemukan formula sirup yang kemudian menjadi resep awal minuman Coca-Cola. Sekretaris Dr. Pemberton, Frank Robinson, adalah orang yang mengusulkan kata Coca-Cola. Nama Coca-Cola diambil sebagai gabungan dari 2 bahan utama pembuat minuman ini, yaitu daun coca dan kacang kola. Huruf K pada kacang kola lantas diganti menjadi huruf C agar lebih seirama. Robinson jugalah yang pertama kali merancang logo populer Coca-Cola yang legendaris itu. Namun, tahun pertama bisnis mereka tidak berlangsung mulus. Faktor kegagalan sebagian dipicu oleh keterampilan bisnis Pemberton yang kurang mumpuni. Selain itu, kondisi kesehatan Pemberton yang menurun juga mempengaruhi hal tersebut. Pada tahun 1887, Pemberton akhirnya menjual hak formula Coca-Cola ke apoteker dan pengusaha Atlanta lain, yaitu Asa Chandler seharga $2.300 kala itu. Pada tahun 1892, Chandler membentuk sebuah perusahaan di Georgia bernama The Coca-Cola Company. Semenjak ditangani Chandler dan perusahaannya, penjualan Coca-Cola semakin meningkat dan sukses. Namun ironisnya, penemu Coca-Cola, Dr. Pemberton, meninggal dunia 2 tahun kemudian dan tidak sempat menyaksikan keberhasilan penemuannya. Dikabarkan ia meninggal karena kanker usus. Pada tahun 1919, The Coca-Cola Company dijual kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh Ernest Woodruff. Kemudian, Woodruff memperluas perusahaan dan membawa Coca-Cola ke seluruh dunia. Pada tahun 1928, Coca-Cola diperkenalkan sebagai sponsor untuk Olimpiade, sehingga memberikan lebih banyak exposure internasional dan memulai banyaknya event-event dunia yang tak lepas dari sponsor Coca-Cola. Salah satu kontroversi paling jelas seputar Coca-Cola adalah tentang dampak kesehatan minuman soda. Diberitakan, berbagai dampak minuman bersoda dan tinggi gula antara lain memicu kerusakan gigi, peningkatan risiko diabetes, penyakit jantung, serta korelasinya dengan kanker. Bisa jadi karena hal inilah, Cristiano Ronaldo menyingkirkan botol Coca-Cola yang ada di depannya saat konferensi pers, dan terkesan menyarankan untuk minum air putih yang jauh lebih baik untuk kesehatan. Bagaimana menurut kalian guys? Yang setuju sama tindakan Cristiano Ronaldo, komen di bawah ya.